Halo para sobat, kita kembali bertemu di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Hingga saat ini, Indonesia masih berkubang narkoba dan jutaan anak bangsa menjadi pecandu. Nah, sesuai dengan aturan yang ada, para pecandu ini dianggap sebagai korban yang punya hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Mungkin berangkat dari kondisi tersebut, makanya BNN mendorong agar biaya rehabilitasi para pecandu dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Niat baik Badan Narkotika Nasional ini tampaknya akan menjadi diskusi yang alot dalam beberapa hari ke depan ini. Mengingat sejauh ini, sebenarnya belum ada regulasi khusus yang mengatur soal rencana biaya rehabilitasi pecandu narkoba oleh BPJS Kesehatan. Apalagi kita tahu selama ini bahwa resiko kesehatan akibat narkoba tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Artinya, para peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kecanduan dan membutuhkan biaya pengobatan atau rehabilitasi, ia harus dibayar sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, Bung Rahmat, bagaimana Anda melihat niat BNN agar para pecandu dibiayai oleh BPJS? Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teman-teman sekalian, hari ini kita ada berita yang masih perlu penelaahan ya. Ada yang pro dan kontra. Saya kira itu berita yang hal yang wajar. Tetapi ada suatu, saya buat konten ini, saya kira tentu ada suatu yang sangat serius menurut saya. Artinya harus kita telah bersama-sama, terus kita sikapi, kemudian selanjutnya teman-teman mau seperti apa. Nah, apa itu isu hari ini? Tadi pagi saya itu dikontak oleh teman wartawan dari El Sinta ya, untuk berdiskusi soal adanya usulan dari Mabes Polri untuk memberikan pengobatan terhadap korban narkoba dengan dibiayai oleh BPJS. Tetapi sayang saya hari ini tidak bisa on air di El Sinta karena pas waktunya tidak nyambung. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, saya kira teman-teman coba setuju tidak kalau saudara kita ini di rehabilitasi ditanggung oleh BPJS. Ya, saya kira ini pro dan kontra ya. Saya kira polisi memberikan usulan itu bukan tanpa sebab. Karena apa? Saya mendapatkan dari media bahwa yang disampaikan oleh pemerintah, apa dalam hal ini kepolisian, adalah karena banyak saudara kita yang ekonominya di kalangan bawah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga prosesnya itu juga butuh waktu, bahkan juga tidak bisa membiayai dalam proses rehabilitasi. Ini juga menjadi satu keprihatinan bersama. Tetapi ya ada juga yang berpikiran, loh mereka menyalahgunakan narkoba, kenapa harus negara atau dalam hal BPJS untuk membiayai? Tidak semudah itu. Tetapi saya ingin sebelum ke arah sana, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan betapa dahsyatnya penyalahgunaan narkoba, dan kita berdasarkan salah satu yang saya baca barusan cukup membuat kita ya prihatin. Ya harus prihatin kita ini. Kita ternyata
menjadi salah satu pasar terbesar di Asia. Kalau untuk produk ekonomi untuk jual beli migas maupun non migas kita bersyukur. Tetapi kita ini menjadi pasar terbesar di Asia untuk penggunaan penyalahgunaan narkoba. Nggak main-main loh teman-teman sekalian. Ini suatu hal yang sangat serius. Penyalahgunaan narkoba. Bahkan berdasarkan yang saya baca di media, melalui rilisnya BNN, tiap hari saudara kita, rakyat kita yang meninggal karena korban penyalahgunaan narkoba itu 50. Bahkan sekarang bisa lebih tahun ini, per hari ini ya. Ini menjadi keperhatian bersama dan harus disikapi. Salah satunya, saya juga cukup tercengang, penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu 27% digunakan, dipakai, disalahgunakan oleh kalangan pelajar, anak-anak kita, dan mahasiswa. 27%. Banyak loh itu teman-teman. Kemudian, kenaikan antara 2010 sampai 2019, kenaikan itu sampai 22%. Suatu hal yang sangat besar naiknya. Kalau naik suatu hal yang positif, tidak apa-apa. Ini penyalahgunaan narkoba loh ini. 22% besar. Nah kemudian, berapa jumlah yang menggunakan penyalahgunaan narkoba berdasarkan data BNN, saya merilisnya, membacanya itu sekitar 3.419.188. 3.400.000 orang masyarakat kita yang menyalahgunakan narkoba ini. Jadi saya kira, sedangkan secara dunia 275 juta penyalahgunaan narkoba ini, tahun 2020. Berdasarkan informasi dari United Nations Office on Drug and Crime. 275 juta Indonesia. Sedangkan kita memberi kontribusi 3.400.000 sekian. Wah, ini suatu yang sangat memprihatinkan. Kemudian, saudara kita, rakyat Indonesia, ada 24.878 yang ditangkap kepolisian gara-gara penyalahgunaan narkoba. Jadi saya kira beberapa waktu lalu kita mendengar Menkumham ya, ada apa? Ada yang aneh ini. Bahwa tempat-tempat lembaga kemasyarakatan itu didominasi oleh narkoba, penyalahgunaan narkoba. Nah ini saya kira ini menjadi keprihatinan bersama dan harus kita sikapi. Sedemikian besarnya lah. Saya setuju penyelesaiannya yang disampaikan itu harus hulu dan hilir. Bahwa hilirnya penyalahgunaannya itu adalah dampak dan korbannya teman-teman. Kalau toh kepolisian mencari solusi bagaimana untuk rehabilitasi, setuju. Ya silakan. Saya sampaikan kepada teman-teman baik akademisi, pemerhati, narkoba, lawan narkoba, maupun masyarakat, para orang tua. Kalau seandainya itu dibiayai oleh BPJS, bagaimana sikap teman-teman? Saya tidak dalam kerangka setuju atau tidak. Tetapi saya memahami bahwa kepolisian itu menyampaikan usulan itu bukan tanpa dasar. Ingat sekali lagi yang saya sampaikan tadi. Kalau orang kaya, orang yang berduit, kemudian keluarganya terdampak karena penyalahgunaan narkoba, bisa jadi itu bisa digakkan soal untuk membiayai pengobatan dan rehabilitasi karena ada uang. Sedangkan rakyat kita, saudara kita, yang ekonomi menengah bawah atau boleh dikatakan ekonomi lemah, banyak juga yang korban gitu loh. Nah ini bagaimana mensikapinya? Masa kita harus mendiamkan? Nggak boleh. Nah itu silakan teman-teman menyikapinya, kemudian menjadi bahan diskusi kita, kemudian menjadi wacana kita untuk kita sampaikan kepada kepolisian, kepada pemerintah, bagaimana mensikapi usulan itu. Bukan itu yang utama yang perlu saya sampaikan di sini, tetapi bagaimana dari hulunya dulu. Yang utama adalah mengapa setiap tahun terus tumbuh, terus naik penyalahgunaan narkoba kita ini. Jumlahnya tiap tahun puluhan ribu kita ini naik. Bukan terus menurun, terus naik. Saya kira pemerintah kita sudah sangat berkomitmen ya,
bagaimana untuk memerangi penyalahgunaan narkoba itu dengan membentuk BNN. Tetapi kenapa bahwa penggunaan narkoba di kalangan remaja kita terus naik, mahasiswa terus naik. Jadi ini yang harus kita cari solusi. Saya kira penyalahgunaan narkoba ini tidak bisa diselesaikan hanya di Indonesia saja. Harus bersama-sama. Karena adalah suatu hal, isu utama, isu masalah yang tidak hanya di kita, tapi seluruh dunia. Kalau kita selesaikan di kita, tetapi pasokan dari luar negeri masuk dengan mudahnya ke kita, akan sulit. Kenapa? Bangsa kita itu bisa sering kali masuk narkoba. Ingat, jumlah luas, begitu luas bangsa kita ini, wilayah kita itu. Terutama yang di laut. Banyak pelabuhan yang resmi, pasti selesai. Tapi banyak juga pelabuhan-pelabuhan yang proses masuknya itu mudah. Artinya apa? Seketatnya kita, kalau kita itu dari luar negeri begitu mudahnya masuk ke Indonesia, saya kira juga menjadi persoalan besar buat bangsa kita. Artinya apa? Bahwa penyalahgunaan narkoba itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah kita dan masyarakat kita sendiri. Kalau pihak luar juga tidak bersama-sama komitmen kuat untuk perang melawan narkoba ini. Jadi saya kira kita harus menjadi pikiran bersama, harus menjadi isu seluruh dunia ya, pemimpin dunia, bahwa penyalahgunaan narkoba itu bukan isu sederhana, tapi isu yang rumit. Proses penyelesaiannya juga tidak hanya dari pemerintah masing-masing negara, tapi seluruh negara. Kalau negara kita ketat, tetapi negara lain dalam memproduksi narkoba, kemudian diekspor ke kita, tanda petik ya, karena itu pasti dengan menggunakan kucing-kucingan masuk Indonesia, dan kita juga banyak sekali, seringkali kebobolan karena luas bangsa kita. Tetapi saya juga apresiasi kepolisian, BNN, dan semua pihak sudah sekian kali kita mendengar ekspos bahwa kita sudah sering menangkap, kemudian sering membakar dari hasil temuan itu. Tapi kan sampai sekarang kenapa itu terus begini? Nah, kembali yang tadi, oke, kita butuh kerjasama luar negeri untuk menyelesaikan, tapi juga kita kerjasama dari kita sendiri. Untuk itu, kembali lagi kepada basic kita menyelesaikan bagaimana untuk solusi. Tapi apapun, itu sudah menjadi keberhatinan kita bersama. Untuk itu, kita dorong untuk mengajak kepada kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kepolisian, parlemen, kemudian semua pihak untuk mendiskusikan terhadap usulan itu. Saya percaya ini pasti pro dan kontra, tetapi kita harus melindungi segenap warga negara dari ancaman dan dari korban orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini. Baik teman-teman sekalian, saya tunggu respon teman-teman untuk memberikan masukan, menyempurnakan agar korban-korban itu bisa kita tolong, kita juga menghentikan dari penyalahgunaan narkoba. Itu adalah butuh komitmen kita bersama. Begitu teman-teman sekalian, isu yang tidak mengenakan hari ini, mudah-mudahan kita bisa preventif terhadap penyalahgunaan narkoba dan terus mengkomunikasikan. Dan akhirnya saya menyampaikan, karena ini era pandemi, akhir kata, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, dan selamatkan bangsa ini dengan protokol kesehatan di era pandemi, dan selamatkan keluarga kita masing-masing dari penyalahgunaan narkoba. Sampai ketemu di isu lain. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!